Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Montolulu Saleh, NIM H05190080. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tata cara pembuatan mesin tetas. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial cara pembuatan mesin tetas sekaligus review tentang fungsi-fungsi alat yang digunakan dalam mesin tetas ini. Video ini guna pembuatan tugas UTS mata kuliah Ilmu Ternak Unggas. Baik, sebelum membuat mesin tetas, maka kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ada gergaji, ada palu, perang, paku, kayu, multiplek, ram jaring nyamuk, obeng, dan engsel pintu. Langkah yang pertama dalam pembuatan mesin tetas yaitu membuat rangka mesin tetas. Nah, di sini ukuran yang saya gunakan yaitu untuk panjangnya 60 cm, tingginya 40 cm, dan lebarnya 30 cm. Dalam pembuatan rangka mesin tetas ini jangan lupa untuk kita menyesuaikan di kakinya, kita melebihkan sedikit untuk penyangga di bawahnya. Setelah dilakukan pengukuran sesuai ukuran kayu yang kita gunakan, maka selanjutnya potong kayu sesuai ukuran yang akan kita gunakan. Setelah kayu dipotong menurut ukuran masing-masing, maka paku tiap bagian-bagian kayu sehingga membentuk rangka mesin tetas. Setelah membuat rangka mesin tetas, selanjutnya yaitu pembuatan penyangga untuk rak mesin tetas. Ukur sesuai lebar dari mesin tetas tersebut. Setelah kayu untuk penyangga dipotong, maka selanjutnya adalah paku kayu penyangga tersebut pada rangka mesin tetas dan jaraknya kira-kira sekitar 5 cm dari jarak bawah. Selanjutnya adalah pembuatan rak mesin tetas. Pembuatan rak mesin tetas ini ukurannya menyesuaikan dengan panjang dan lebar mesin yang kita buat. Setelah kayu dipotong, maka paku tiap-tiap bagian kayu sehingga membentuk persegi panjang. Setelah itu, lapisi bagian bawah rak telur tersebut menggunakan ram jaring nyamuk disesuaikan dengan ukuran rak telur tersebut. Perlu diketahui dalam pembuatan sela-sela rak mesin tetas, kita menyesuaikan dengan telur yang akan kita tetaskan. Kemudian kita akan membuat lapisan luar untuk mesin tetas kita. Nah, lapisan luar kita menggunakan multiplek atau triplek. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ukuran mesin tetasnya untuk menutupi tiap-tiap bagian mesin tetas. Setelah triplek kita potong sesuai ukuran yang telah kita tentukan, selanjutnya adalah memasang atau memaku pada mesin tetas tersebut. Kita pasang untuk menutupi bagian-bagian mesin tetas tersebut. Baik, setelah merakit mesin tetas, selanjutnya adalah memasang alat-alat atau komponen mesin tetas. Yang pertama ada termostat yang berfungsi sebagai pengatur suhu dalam mesin tetas dengan menetapkan batas atas dan batas bawah suhu tersebut. Lalu yang kedua ada hygrometer yang berfungsi sebagai indikator kelembapan dalam mesin tetas. Yang ketiga ada piting lampu, yang keempat ada lampu bohlam 5 watt dan di sini saya menggunakan sebanyak 2 buah
menyesuaikan dengan ukuran mesin tetas. Yang kelima ada kabel, yang keenam ada colokan, yang ketujuh ada wadah air yang berfungsi sebagai indikator atau mengatur kelembapan dalam mesin tetas tersebut. Baik, selanjutnya adalah pemasangan komponen mesin tetas, yaitu ada fitting lampu dan termostat. Nah, di sini pemasangan fitting lampu dan termostat saya pasang di bagian atap atau atas mesin tetas. Nah, di sini adalah pemasangan fitting lampu sebanyak 2 buah lampu. Nah, di sini tentang penggunaan termostat. Nah, untuk termostat sendiri saya menggunakan batas bawah, yaitu ketika batas lampu menyala yaitu 37,4 derajat Celcius, dan untuk batas atas ketika lampu mati adalah 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada hygrometer, yaitu penggunaannya sebagai indikator kelembapan dalam mesin tetas. Cara penggunaannya adalah cukup ditaruh di dalam mesin tetas dan nanti akan kita sesuaikan kondisi di dalamnya sampai menunjukkan indikator 55-60% kelembapan mesin tetas. Selanjutnya ada wadah tempat air. Nah, di sini fungsinya sebagai pengatur kelembapan di dalam mesin tetas. Cara penggunaannya cukup diberi air dan dimasukkan di dalam mesin tetas. Untuk takaran banyaknya air yang digunakan menyesuaikan dengan kelembapan hygrometer sampai menunjukkan indikator 55-60%. Di sini bisa kita lihat bahwa suhu menunjukkan 37,8 derajat Celcius dan keadaan lampu di dalam mesin tetas adalah menyala. Nantinya pada saat suhu mencapai 38 derajat Celcius, maka secara otomatis lampu di dalam mesin tetas akan berhenti atau mati. Suhu masih mencapai 37,8 derajat Celcius dan lampu di dalam mesin tetas masih terpantau menyala. Nah, di sini suhu telah mencapai 38 derajat Celcius dan lampu dalam mesin tetas mati. Lalu selanjutnya untuk batas bawah yaitu 37,4 derajat Celcius, maka otomatis lampu akan menyala kembali. Dan nampaknya di sini suhu telah mencapai penurunan sampai 37,6 derajat Celcius dan nantinya saat 37,4 derajat Celcius lampu akan menyala kembali. Nah, di sini suhu telah mencapai 37,4 derajat Celcius dan lampu di dalam mesin tetas akan otomatis menyala kembali. Nah, seperti ini penampakan saat mesin tetas telah jadi keseluruhan. Dan di sini saya mencoba untuk mendetaskan telur puyuh sebagai objek tugas saya. Dan juga mesin tetas ini saya beri ventilasi sebanyak 6 buah sebesar diameter pensil atau ballpoint. Jadi seperti ini mungkin tutorial dari saya tentang tata cara pembuatan mesin tetas
dengan menggunakan bahan kayu. Ini juga masih pertama kali saya dalam membuat mesin tetas, dan sebetulnya pembuatan mesin tetas ini tidak melulu menggunakan kayu, tapi bisa menggunakan bahan lain seperti styrofoam atau seperti umumnya tempat wadah buah seperti itu. Dan juga saya mohon maaf apabila masih terdapat salah kata atau semacam kurang lengkapnya tutorial yang saya berikan. Saya mohon maklumi. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Satria Montolalu Saleh, NIM H05198080. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, ini merupakan video penetasan telur yang saya tetaskan, yaitu ada telur puyuh. Nah, di sini untuk saudara-saudara lainnya telah menetas duluan ya. Nah, dan sini saya sempat untuk menjumpai untuk merekam ada 2 telur yang akan menetas. Nah, di sini anakan puyuhnya sedang berusaha untuk keluar dari telur dengan memecahkan kerabang secara melingkar di bagian tumpulnya ya teman-teman, karena di bagian tumpulnya merupakan tempat rongga udara. Lalu di sini untuk umur telur puyuhnya sampai menetas, untuk saya sendiri lamanya sekitar 19 hari. Bisa teman-teman amati dan nanti sampai proses anakan puyuhnya keluar dari telur tersebut.